Saat aku tertidur pulas, tiba-tiba hidungku mencium bau asap yang menusuk. Aku terbangun terbatuk, gelap, panas, dan udara mulai menyesakkan. Aku menoleh ke pintu kamar, namun aneh, pintu terkunci rapat dari luar. "Mas, tolong, kamu di mana?" teriakku sambil menghantam pintu berkali-kali. Tidak ada jawaban, hanya suara api mulai menjalar ke plafon. Aku panik. Dinding kamar mulai menghitam, kaca jendela berembun panas. Dalam putus asa, aku memecahkan kaca dengan tangan, menyobek kulitku sendiri demi bertahan hidup. Aku keluar merangkak dengan penuh luka. Saat tubuhku berhasil keluar, kakiku terhenti. Suamiku berdiri di halaman, tertawa. Tangannya merangkul seorang wanita. Wanita itu memegang jerigen berisi cairan seperti bensin. Mereka yakin aku masih terjebak dan mati terbakar di dalam rumah. Aku menahan napas, menunduk, menjauh tanpa suara, tanpa mereka sadari. 30 menit kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam yang tenang justru menjadi awal dari sebuah kejadian yang menghantam hidupku. Setelah seharian bekerja dan membereskan rumah yang rasanya tak pernah selesai, aku tertidur pulas. Aku selalu tidur paling akhir, karena Chandra biasanya tertidur lebih dulu setelah menonton televisi di ruang tamu. Tidak ada yang ganjil saat aku memejamkan mata, tidak ada tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Namun malam itu, tubuhku terbangun bukan karena suara atau cahaya, melainkan oleh rasa perih di hidungku. Aku mengerutkan kening. Ada bau yang menyengat, tajam sekali, seperti bau kayu terbakar yang bercampur plastik meleleh. Aku menarik napas sedikit, dan dada terasa panas, seperti ada udara kotor yang masuk sekaligus menyayat tenggorokan. Aku membuka mata perlahan dalam kebingungan, mataku berair, dan seketika pandanganku mengabur. Aku mengerjapkan mata berulang-ulang, dan saat pandangan mulai fokus, aku terpaku melihat warna abu-abu pekat memenuhi langit-langit kamar. Asap! Itu asap! Aku mendadak terduduk. Ranjang yang kupakai terasa masih hangat, tetapi udara di ruangan berbeda dari ketika aku tertidur. Udara yang biasanya dingin dan beraroma sabun cucian kini berubah menjadi pekat, panas, dan menyesakkan. Napasku pendek-pendek, dan tubuhku langsung berkeringat meskipun kipas angin di sudut kamar masih berputar pelan. Aku mengusap hidung dan batuk pelan, lalu batuk itu semakin keras, membuat dadaku berdenyut. "Ada apa ini?" bisikku hampir tanpa suara. Aku menoleh kanan-kiri, tetapi ruangan tampak remang. Lampu kamar masih menyala, namun asap menutupi cahaya sehingga membuat semuanya kabur. Aku berusaha berdiri, tetapi lututku lemas. Tidak pernah seumur hidupku aku terbangun dalam situasi menyesakkan seperti ini. Baru beberapa detik berlalu, dan aku sudah merasa seolah berada di ruangan tertutup tanpa oksigen. Aku mengangkat selimut, melepaskannya dari tubuhku, lalu berdiri sambil menutup hidung dengan lengan. "Bau apa ini? Kenapa panas sekali?" Aku melangkah mendekati pintu kamar. Langkahku pelan, namun tangan gemetarku menggenggam gagang pintu dan menariknya. Namun pintu tidak bergerak. Aku dorong sedikit lebih kuat. Tidak terbuka. Aku menarik gagangnya, lalu mencoba memutarnya, tetapi tetap tidak bergeming. Seolah terkunci dari luar. Panik mulai memenuhi dadaku. Aku batuk lagi, dan kali ini suara batukku membelah kesunyian kamar. Asap semakin tebal, seperti ada sesuatu di luar pintu yang terbakar, dan mendesakkan panasnya ke dalam ruangan. Aku ingat, sebelum tidur aku menutup pintu seperti biasa, tetapi tidak menguncinya. Kalau sekarang terkunci, itu berarti tidak. Aku belum ingin memikirkan kemungkinan terburuk. Aku memukul pintu keras-keras. "Chandra, kamu di luar?" Tidak ada jawaban. Hanya suara retakan kecil di kejauhan, bunyi kayu patah atau mungkin api menjalar. Aku menempelkan telinga ke pintu, tetapi tak ada suara langkah kaki di luar. Tidak ada sesuatu pun. Sekali lagi aku memanggil, kali ini lebih keras. "Chandra, tolong!" Udara panas menampar wajahku. Aku mundur beberapa langkah dan rasa panik itu berubah menjadi ketakutan nyata. Ruangan kini semakin sesak.
Asap turun lebih rendah hingga sejajar mataku. Aku berjongkok agar dapat bernapas sedikit lebih baik. Suhu kamar seperti bertambah setiap detik. Suara api seperti melahap sesuatu di sisi lain rumah. Aku sadar rumah benar-benar terbakar. Aku berlari ke jendela dan menarik tirai. Jendela terkunci, tetapi tidak serapat pintu. Aku berusaha mendorongnya, namun tidak bergerak. Tubuhku panik. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena luka, melainkan ketakutan akan kematian yang tiba-tiba mendekat tanpa tanda. Aku memukul kaca dengan tangan. Tidak pecah. Aku mengeluarkan obat minyak kayu putih dari laci kecil di dekat ranjang. Bukan untuk mengobati apapun, hanya sesuatu dalam refleks, seperti mencari pegangan kenyataan. Setelah itu aku membuka laci bawah dan mengambil kursi kayu pendek yang biasa kupakai saat merapikan lemari pakaian. Dengan tenaga sisa, aku mengangkat kursi itu dan memukul jendela sekuat mungkin. Kaca retak. Asap semakin tebal. Aku memukul lagi, dan jendela pecah dengan bunyi nyaring. Pecahan kaca berjatuhan dan sedikit menyayat kulit tanganku. Tapi aku tidak mempedulikannya. Aku membuka jendela selebar mungkin lalu menunduk, mencoba menghirup udara segar dari luar. Angin malam masuk, membawa oksigen tipis yang masih bisa kurasakan. Aku memutuskan keluar. Aku mengangkat lutut, melewati rangka jendela yang sudah terbuka. Pundakku tersenggol pecahan kaca, dan kulitku tergores, tetapi aku berhasil melewati celah sempit itu. Ketika kakiku menyentuh tanah halaman, aku menghirup udara dalam-dalam, meski dada masih sakit. Aku menoleh ke belakang, melihat gumpalan api memantul dari bagian dalam rumah. Api itu tidak hanya berasal dari satu titik. Sepertinya sudah meluas. Tidak mungkin aku kembali masuk. Tidak mungkin aku memeriksa dari mana asalnya. Yang aku tahu hanya satu. Aku harus selamat. Dan saat aku berdiri menatap rumah yang mulai dilahap api, rasa takutku berubah menjadi keheranan besar. Di mana Chandra? Kenapa dia tidak muncul? Kenapa pintu terkunci? Tidak ada jawaban. Dan malam itu, hidupku berubah sejak hembusan asap pertama masuk ke paru-paruku. Aku masih berdiri di halaman kecil di depan jendela kamar yang baru saja kupecahkan. Udara malam meresap masuk melewati kulitku yang basah oleh keringat, tetapi panas yang keluar dari dalam rumah tetap terasa membakar kulit wajahku. Api mulai menyambar tirai yang tadi kulempar ke lantai sebelum keluar melalui jendela. Asap yang tebal itu masih memerangkap ruangan, dan aku menghirup napas yang agak lebih bersih dibanding beberapa detik sebelumnya. Dalam kepanikan, satu hal kembali menancap di kepalaku. Chandra tidak ada di manapun. Aku baru saja terbangun karena bau asap yang menyengat di hidung, dan sekarang aku berdiri seperti orang asing di rumahku sendiri, tak tahu di mana suamiku berada. Aku tidak bisa hanya berdiri, aku harus memanggilnya. Chandra, suaraku pecah. Aku menoleh ke kiri dan kanan. Rumah gelap di bagian depan, api menyala paling kuat di dalam, seperti berasal dari sisi tengah ruangan. Chandra, panggilku lagi. Kamu di mana? Jawab. Tidak ada balasan. Bahkan suara langkah pun tidak terdengar. Aku memicingkan mata, mencoba melihat ke arah teras. Biasanya sepatu kerjanya diletakkan di sana, tetapi kini hanya tampak bayangan samar karena cahaya dari api yang semakin membesar. Aku mendekat ke sisi samping rumah, mendekat ke arah pintu depan. Kayu membara terdengar seperti suara letupan kecil yang terus muncul. Aku menutup hidung dan mulut dengan ujung lengan bajuku. Masih merasakan panas yang mengikuti hembusan angin dari dalam rumah. Lidah api mulai merambat keluar melalui ventilasi bawah atap. Chandra, tolong jawab aku. Suara itu terdengar seperti memantul kembali kepadaku. Aku menunduk, mencoba melihat dari sela jendela ruang tamu yang kacanya mulai menghitam. Tidak ada siluet tubuh di dalam, tidak ada bayangan seseorang bergerak. Bahkan kursi sofa yang selalu dibereskan sebelum tidur kini tampak diliputi asap. Tirai ruang tamu jatuh karena terbakar di bagian bawahnya. Kenapa kamu tidak keluar? Apa kamu masih di dalam? Aku bergumam, tapi lebih terdengar seperti memohon jawaban. Aku mundur sedikit karena hawa panas semakin menusuk. Aku mencoba masuk melalui pintu samping, tapi begitu kutarik pegangan pintunya, pintu tetap tidak bergerak. Aku menarik kuat-kuat. Gagang pintu dingin di luar namun panas dari dalam terasa mengalir ke permukaan kayunya. Aku menekan bahu ke pintu, tetap tidak bergeming.
Kenapa bisa terkunci? Aku memukul pintu dengan tangan terbuka. Chandra, dengar aku. Kalau kamu masih di dalam, buka pintunya. Tidak ada balasan, hanya suara api yang merambat. Aku memutar gagangnya berkali-kali dan menyadari sesuatu. Posisi gagang ini seperti tertahan oleh kunci dari sisi dalam, bukan macet atau terjepit. Aku mencoba lagi, lalu sedikit mendorong tubuhku ke arahnya, tetapi hasilnya sama. Pintu itu benar-benar terkunci rapat. Chandra, jawab aku, tolong. Dadaku semakin sesak, bukan karena asap lagi, melainkan rasa takut kehilangan seseorang yang seharusnya berada di rumah saat ini. Atau seharusnya berada di sini saat aku terbangun dan mencoba bertahan dari asap. Aku mengusap mata yang perih karena asap yang terus keluar dari dalam rumah, lalu menutup hidung lagi. Aku melangkah memutar ke sisi belakang, mencari kemungkinan lain. Aku berharap mendengar sesuatu, suara batuk, langkah kaki, atau napas seseorang. Namun halaman belakang hanya dipenuhi suara api yang melahap kayu dinding, meretakkannya sedikit demi sedikit. Aku melongokkan kepala ke arah dapur yang sebagian atapnya mulai menghitam. Kenapa kamu tidak muncul? Bisikku, kesal karena tidak ada jawaban, frustrasi karena aku tidak tahu harus melakukan apa lagi. Aku menengadahkan kepala. Atap rumah belum ambruk, tetapi suara retakannya semakin sering terdengar. Aku tahu api mulai menguasai ruangan utama. Jika ada seseorang di dalam, kemungkinan besar akan terjebak. Aku keluar lewat jendela kamar. Kamu bisa lewat sana kalau masih di dalam, teriakku, mencoba memberikan petunjuk meskipun tidak yakin ada yang mendengar. Setelah itu aku mundur lagi, menjauh dari dinding yang mulai menghitam karena api menjalar semakin cepat. Aku berdiri di halaman rumput yang kering, tempat biasanya kami menjemur pakaian. Kini semuanya hanya diterangi cahaya merah dari kebakaran. Dan tetap tidak ada sosok Chandra muncul. Aku kembali memanggil namanya. Chandra, kamu di mana? Tolong jawab aku. Aku di luar. Teriakanku memantul di udara malam, mengalir bersama angin panas yang menyebarkan abu ke sekitarku. Akhirnya, aku berhenti memukul pintu. Tanganku terasa sakit, mataku panas, dan tubuh gemetar. Aku menatap pintu yang tetap tertutup rapat, seolah menolak menghadirkan seseorang yang seharusnya berada di dalam. Lalu perlahan aku mundur selangkah demi selangkah, menatap rumah yang mulai runtuh di beberapa bagian. Aku menutup mulutku, tubuhku gemetar bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang membesar setiap detik. Aku tidak tahu apakah dia di dalam, atau justru sengaja menghilang. Tetapi yang kutahu saat ini, tidak ada jawaban darinya. Tidak ada suara, tidak ada tanda bahwa dia hendak keluar. Dan aku berdiri sendirian di depan rumah yang terbakar, memanggil suami yang sama sekali tidak menampakkan dirinya. Sementara api terus menguasai semua sudut rumah, aku tetap berharap mendengar jawaban, meski hanya sekali saja. Namun yang terdengar hanya kayu runtuh, membelah malam yang menyesakkan. Aku menatap gagang pintu yang dingin dan berkeringat oleh kelembapan asap yang semakin masuk. Tadi aku masih berharap pintu itu hanya serut atau tertutup biasa. Namun udara semakin panas dan napasku mulai terasa menyakitkan. Aku menarik napas pendek, lalu menggenggam kenop pintu dengan kuat dan memutarnya beberapa kali. Suara logam beradu berulang, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Aku menarik, mendorong, bahkan menghentak dengan bahuku. Tidak ada hasil. Pintu diam seolah menertawakan kepanikan yang terus membesar dalam diriku. Aku merasakan asap menempel di dinding tenggorokan, membuat suara batukku terputus-putus. Aku kembali menarik napas, mencoba menahan rasa sesak sambil memutar ulang langkah-langkah tadi. Kamar terasa semakin menyempit. Api sudah terdengar tak jauh dari balik pintu. Suara kayu patah, gemeretak kecil seperti bara yang menjilat dinding. Aku mencoba menurunkan pandangan ke lantai, berharap ada celah yang bisa membantu menghirup udara lebih bersih. Namun debu halus dan partikel hitam yang melayang membuat semuanya mustahil. Aku menggedor pintu dengan kedua tangan. Suaranya menggema, tak menyisakan respons dari luar. Chandra, tolong aku, teriakku. Aku menahan sesak di dada, bukan hanya karena asap, tetapi juga ketakutan yang membesar dengan cepat. Tidak ada jawaban. Tidak terdengar langkah kaki, tidak ada suara kursi digeser. Tidak ada tanda bahwa seseorang di luar mengerti duka yang sedang menekanku.
Pintu tetap tidak bergerak. Aku mencoba memperhatikan lebih detail keadaan sekitar. Suara api terdengar semakin mendekat, bukan hanya dari satu sisi, tetapi seperti sudah menjalar ke bagian depan rumah. Udara yang masuk melalui celah bawah pintu sudah membawa panas yang menusuk kulit pergelangan kakiku. Aku mengerjapkan mata karena asap membuat pandangan kabur. Mata perih, pipi terasa pedih, dan rambutku sudah lembab oleh keringat yang bercampur debu. Aku kembali menarik napas pendek sambil mencoba memutar knop sekali lagi. Gagal. Bukan terkunci biasa. Rasanya seperti sengaja dikunci rapat dari luar. Pikiran itu menempel seperti serpihan bara yang tak mau hilang dari kulit. Aku menahan diri agar tidak merangkai kesimpulan yang tidak masuk akal. Tetapi pintu yang biasanya tidak pernah terkunci dari luar kini tidak bisa digerakkan sama sekali. Tidak ada alasan logis kecuali satu. Seseorang menutupnya. Dan seseorang itu adalah orang yang seharusnya menjagaku. Aku mendekatkan telinga ke permukaan kayu. Suara api meletup pelan di kejauhan, seperti pecahan kayu dilemparkan ke bara. Tidak ada suara manusia. Tidak ada suara benda ditarik. Tidak ada sesuatu yang mengisyaratkan bahwa aku tidak sendiri. Seluruhnya terasa seolah dunia luar telah tenggelam. Aku harus keluar, bisikku kepada diriku sendiri. Kata-kata itu terdengar seperti perintah dan doa yang bercampur menjadi satu. Aku mundur satu langkah dan menendang pintu sekuat mungkin. Tidak bergeser. Tubuhku terpental sedikit. Aku mencoba lagi. Aku menendang bagian dekat kuncinya, berharap ada bagian yang rapuh. Tetap tidak bergerak. Rasa panas mulai mengisi ruangan seperti ruang tertutup yang dipenuhi oven berjalan. Aku berputar mencari alternatif. Jika pintu tidak bisa dibuka, maka tidak ada pilihan selain mencari celah lain. Dan satu-satunya akses keluar hanyalah jendela. Tirainya sudah berubah warna menjadi abu gelap, menampung percikan kecil yang jatuh dari langit-langit. Aku meraih bagian kainnya dan menarik kasar hingga terlepas dari gantungannya. Jendela di baliknya tampak gelap oleh bayangan malam yang masih menggantung di luar. Aku menyentuh bingkai jendela, terasa panas di sisi kanan, agak dingin di sisi kiri. Sepertinya api belum sampai menjilat sisi luar kamar ini, setidaknya belum sepenuhnya. Aku mengetuk kaca pelan, lalu lebih keras. Retak samar terlihat, namun tidak cukup untuk pecah. Aku menoleh kembali ke pintu, memastikan bahwa tidak ada suara langkah dari luar. Tidak ada. Tidak ada tanda kehidupan. Aku mengambil kotak kayu kecil berisi perhiasan yang terletak di meja samping ranjang, benda terkeras yang bisa kugapai. Aku menggenggamnya erat dan memukul kaca dengan tenaga yang kupunya. Suara pecahannya terdengar jelas, diikuti serpihan kecil yang tersebar di lantai dan menempel di kulit tanganku. Aku tak peduli. Aku langsung memukul sekali lagi hingga lubangnya cukup besar untuk tubuhku melewati. Asap semakin menebal. Apiku semakin dekat. Aku merasakan udara panas menggulung punggungku seperti lidah yang mengejar. Aku naik ke tepi, tubuhku separuh tergantung di jendela. Udara malam yang tipis masuk ke paru-paruku, meski tidak cukup untuk menghilangkan rasa terbakar di dalam dada. Aku menekuk lutut dan menjatuhkan tubuhku perlahan, berusaha tidak mengenai pecahan kaca. Telapak kakiku menyentuh tanah, rasanya dingin, namun menggigil tidak sempat datang. Yang ada hanyalah dorongan untuk menjauh secepat mungkin. Aku menoleh sekilas ke arah jendela. Api sudah mulai menjilat tirai robek yang tersisa. Suara retakan kayu terdengar jelas di balik dinding. Pintu kamar tidak mungkin terbuka. Tidak ada jalan kembali. Jalan keluar hanya ini, dan aku telah melewatinya. Aku menutup hidung dengan lengan sambil menatap kaca jendela yang kini tinggal satu-satunya peluang bertahan. Udara di punggungku terasa kian menekan, panas menyusup dari celah dinding, seolah ada sesuatu yang mendesak agar aku bergerak. Aku menggenggam kotak kayu kecil itu lebih kuat, kemudian menarik napas pendek sebelum mengayunkannya. Kaca bergetar. Aku menghantam lagi, kali ini lebih keras, dan suara pecahan terdengar memekakkan, memantul dalam ruangan yang dikepung asap. Serpihan kecil beterbangan, sebagian menempel pada kulitku. Aku menghindar sedikit, lalu memukul kembali hingga kaca pecah membentuk rongga cukup besar untuk tubuhku. Pecahan yang tersisa masih menempel pada bingkai jendela, tajam dan tidak rata. Aku memegang bagian sisi kayu dan mendorong serpihan itu dengan ujung kotak kayu, memecahkan sisa tepinya.
Rasa perih menyambar ibu jari ketika serpihan kecil menggores kulitku, mengeluarkan darah tipis, namun tidak ada waktu memikirkan rasa sakit itu. Aku membungkuk sedikit dan melongok keluar. Di luar masih gelap, udara dingin menampar wajahku. Namun dingin itu justru menjadi bukti bahwa aku masih hidup. Asap di dalam ruangan justru membuat udara malam terasa seperti anugerah. Aku mengangkat lutut dan mulai mencungkil tubuh melewati bingkai. Tangan kiriku tergores lagi saat menyentuh sudut tajam, membuat darah menetes, namun aku tidak berhenti. Suara api menjalar semakin jelas, seperti ratusan lidah menjilat kayu dan kain di belakangku. Suara gemeretak itu terdengar menakutkan, seolah merayap mendekat. Panasnya menyentuh punggung, mendorongku lebih cepat. Aku menggenggam bingkai kayu bagian luar, menekan berat badan di atasnya, kemudian memiringkan tubuh hingga separuhku sudah berada di luar. Kain kaosku terseret pecahan kecil, dan aku merasakan perih di sisi pinggang, namun tak kulihat kembali. Aku melepaskan genggaman di tepi dalam dan menjatuhkan kaki lebih dulu. Tanganku masih menggantung pada bingkai luar, lalu tubuhku meluncur turun. Aku jatuh setengah terduduk di tanah yang beralaskan kerikil kecil. Suaranya keras, namun rasa sakit yang mengalir di bagian pergelangan tangan dan pinggul terasa ringan dibanding udara bebas yang kini bisa kuhirup tanpa hambatan. Aku duduk sebentar, mengatur napas, membiarkan paru-paruku menyesuaikan diri setelah dipenuhi asap. Sekilas aku menoleh ke arah jendela yang baru kulewati. Api mulai menyala di balik tirai yang tersisa, memantulkan cahaya oranye yang menyala di dinding. Api itu menjalar seperti mencari sesuatu, dan yang dicari tadi adalah aku. Gabungan bau kayu terbakar, kain terpanggang, dan ket meleleh memenuhi udara, mengusir rasa ragu terakhirku. Tidak ada alasan untuk tetap dekat. Aku berdiri perlahan. Kakinya gemetar karena tegang lebih daripada sakit. Kulihat tanah masih lembab oleh embun malam, dan rerumputan yang membasahi ujung kakiku memberi rasa dingin yang nyata. Aku berbalik dan berjalan menjauh dari tembok yang masih mengeluarkan asap tebal. Setiap langkah terasa berat, bukan karena fisik semata, tetapi karena sisi emosional yang terus menjemput dari belakang. Rumah yang kukenal sebagai ruang aman kini menyala dan retak oleh api, seperti berubah tanpa peringatan. Aku memperhatikan tangan kananku yang sedikit berdarah. Garis goresannya tidak dalam, hanya membuat kulit terkelupas sedikit. Namun rasa perih muncul setiap kali aku menggerakkan jari. Darah yang menempel pada serpihan kaca masih terlihat di tepi bingkai. Luka itu menjadi tanda bahwa aku baru saja melewati batas hidup dan mati. Aku maju setengah berlari, menyeimbangkan langkah, menghindari puing kecil yang mungkin sudah jatuh dari atap yang rapuh. Api semakin terdengar jelas, kini lebih kasar seperti kayu patah. Aku melangkah semakin jauh dari jendela itu, menembus gelap halaman rumah. Udara malam tanpa asap sangat terasa, meski angin dingin menusuk kulitku yang masih tertempel sisa debu dan jelaga. Suara detak jantungku semakin cepat, bukan hanya karena rasa panik yang belum mereda, tetapi karena kesadaran bahwa aku berhasil keluar. Aku menoleh sekali lagi, cukup lama untuk melihat sebagian atap kamar menghitam, menampakkan percikan kecil yang jatuh dari celah papan. Api memantulkan cahaya di dedaunan pohon kecil di depan rumah. Cahaya itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan gerak cepat seolah ada sesuatu yang bergerak dari arah rumah menuju halaman. Aku menjauh, menghindari kemungkinan bagian atap runtuh. Kaki terhentak pada batu kecil, membuatku tersandung, namun aku kembali berdiri. Nafasku mulai stabil. Saat aku memegang dada, kubiarkan udara masuk perlahan, mengisi paru-paru dengan oksigen tanpa rasa terbakar. Meski rasa perih di tanganku belum hilang, aku merasakannya sebagai bagian dari pilihan yang benar. Aku memilih bertahan. Aku memecahkan kaca dan keluar meski harus berdarah. Dan kini, meskipun belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini, aku berdiri di tanah yang tidak terbakar, tidak terkunci, dan tidak tertelan asap. Udara malam terasa seperti ruang baru. Aku berjalan lebih jauh, meninggalkan jendela yang terbuka seperti pintu menuju neraka yang baru saja kutinggalkan. Punggungku masih panas oleh sisa api yang seolah berusaha mengejar dari belakang. Namun aku tidak menoleh lagi. Yang penting sekarang hanya satu hal, aku berhasil keluar. Aku tetap bergerak, memegang luka yang menetes pelan, dan membiarkan tubuhku mengikuti dorongan naluriku,
menjauh dari rumah yang mulai runtuh di balik nyala api yang terus meninggi. Aku berjalan menjauh dari rumah yang masih mengeluarkan gulungan asap. Napas terasa berat namun kini perlahan menjadi stabil. Ketika aku mulai menata langkah, sesuatu di kejauhan membuatku berhenti begitu saja. Dari sisi depan rumah, di arah yang sedikit lebih terang oleh pantulan api, ada dua sosok berdiri. Mereka tidak bergerak panik atau sibuk memanggil bantuan. Mereka berdiri sambil tertawa. Aku menyipitkan mata, memperjelas pandangan. Chandra berdiri dengan posisi tubuh miring ke arah seorang wanita. Bahunya sedikit terangkat, bibirnya tersenyum miring seolah sedang menikmati sesuatu. Wajahnya diterangi cahaya merah oranye dari nyala api yang semakin besar di belakangku. Sikap tubuhnya santai, satu tangan masuk ke kantong celana seolah tidak terjadi apapun. Wanita itu berdiri tepat di sampingnya. Rambutnya tergerai panjang, jatuh di pundak dengan kilau samar terkena pantulan api. Di tangan kirinya ada sebuah jerigen berwarna gelap. Tutup jerigen itu tertutup rapat, namun bentuknya tidak asing, mirip wadah yang biasa dipakai untuk menyimpan cairan bahan bakar. Wanita itu melihat ke arah Chandra sambil tertawa pelan, lalu menepuk bahunya ringan. Senyum itu bukan senyum seseorang yang ketakutan melihat rumah terbakar, tetapi senyum seseorang yang menikmati hasil dari sesuatu yang mereka lakukan. Aku berdiam di bayangan pohon kecil agar mereka tidak melihatku. Jarakku sekitar 10 langkah, cukup untuk melihat jelas tetapi tidak terdengar. Api di belakang membuat siluet tubuh mereka terlihat kontras. Chandra berdiri tegak dengan wajah yang sangat santai, bahkan ada sedikit lengkung bangga pada ekspresinya. Wanita itu, aku mengenalnya setelah melihat wajahnya lebih jelas. Giska. Ia pernah muncul sekali di lingkungan kantor Chandra, berdiri terlalu dekat, seolah tanpa batas. Aku dulu tidak menaruh curiga, hanya merasa ada kejanggalan yang tidak sempat kuberi nama. Kini gambaran itu muncul kembali, lalu menempel seperti serpihan kaca pada ingatan yang baru saja terluka. Aku mengusap luka kecil di telapak tangan. Rasa perihnya menjadi pengingat bahwa aku baru saja keluar dari jendela rumah yang terbakar hidup-hidup. Ketika aku kembali menatap arah mereka, Chandra malah menoleh sebentar ke arah rumah yang nyaris dilalap api. Ia mengangkat dagunya tipis, terkekeh pelan, lalu berbicara, suaranya rendah, namun cukup terdengar di bawah angin. Sudah, biarin saja. Dia nggak akan sempat keluar, katanya pelan, seperti mengucap fakta biasa. Kata-kata itu jatuh ke dalam tubuhku seperti ampas logam yang dicairkan. Wanita di sampingnya menggeser jerigen sambil tersenyum. Jemarinya terlipat santai pada gagang plastiknya, seolah benda itu bukan bahaya. Aku masih punya sedikit, katanya. Suaranya ringan. Kalau tadi kurang, aku bisa tambahkan lagi. Suara mereka melayang jelas, terasa dingin meski udara sekitar masih dihantam hawa panas dari kebakaran. Chandra tertawa sekali, pendek. Tepat setelah itu, lengannya melingkari punggung Giska. Sebuah gerakan tanpa ragu dan tanpa rasa bersalah. Giska bahkan mencondongkan tubuhnya sedikit. Senyum melengkung sempurna. Hatiku menegang. Bukan sekadar sakit, yang muncul justru rasa asing. Rasanya seperti berdiri di luar tubuh sendiri, menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya berlaku padaku. Aku menggigit bibir, menahan emosi agar tidak memecah suara. Di satu sisi aku ingin berteriak, ingin mendekat begitu cepat dan menuntut alasan. Namun tubuhku diam, membeku, dan justru memilih mengamati. Jerigen itu bergerak sedikit ketika Giska menggoyangnya. Ada suara cairan di dalamnya, cukup untuk membuat logika menyimpulkan apa yang baru saja terjadi. Bau bensin yang samar masih menempel pada pakaian dan rambutku. Bau itu kini tersambung dengan jerigen yang ada di tangan wanita itu. Api di belakangku bukan kecelakaan. Chandra tidak tampak panik atau takut ketahuan. Tidak ada usaha memanggil bantuan. Tidak ada rasa kehilangan atas rumah yang mulai runtuh. Ketika api menyambar salah satu kusen dan ledakan kecil terdengar, ia hanya tersenyum sedikit dan memiringkan kepala, seperti seseorang yang menikmati pemandangan kembang api. Angin malam menyentuh sisi pipiku, membuat rasa dingin menyambar tubuhku yang masih setengah basah oleh keringat dan asap. Aku mundur sedikit, merapat pada batang pohon agar tidak terlihat. Mereka tak menyadari keberadaanku. Mereka tidak menoleh, tidak mencari, tidak curiga siapapun di halaman. Mereka benar-benar percaya bahwa aku masih di dalam rumah itu,
dan tidak bernapas lagi. Aku menghembuskan napas yang menggantung di tenggorokanku. Baru kali ini aku merasakan bahwa udara yang kusedot bukan hanya oksigen, tetapi juga pilihan. Pilihan untuk bertahan, berjalan, atau melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ketika api semakin membesar, suara kayu pecah terdengar jelas. Mereka justru mundur beberapa langkah untuk menghindari percikan. Namun binar di mata mereka tidak memudar. Mereka masih berbicara pelan, membahas sesuatu enteng seperti rencana kecil yang mereka banggakan. Aku menunduk, mengusap sisi tangan yang luka, lalu merapatkan langkah menjauh. Tidak cepat, tidak panik, hanya cukup agar tidak terdengar. Aku berjalan melewati sisi gelap halaman, membiarkan jarak terbentuk secara aman. Detak jantungku terdengar di telinga, namun langkahku semakin mantap. Aku tidak lagi berada di rumah yang menyisakan api. Dan kini, pandangan tentang siapa Chandra sebenarnya runtuh bersama papan atap yang jatuh terbakar. Aku tidak kembali, dan aku tidak memanggil. Aku hanya berjalan menembus gelap, membawa satu hal yang tidak mereka ketahui. Aku masih hidup. Aku berjalan semakin jauh dari halaman rumah yang sudah dikepung api. Nyala yang menjilat atap terdengar seperti hembusan panas yang marah. Cahaya merah menyelimuti sebagian tanah di belakangku, dan setiap langkah seakan memutuskan sisa keterikatanku pada ruang yang pernah menjadi tempat tinggal bersama Chandra. Sentakan rasa dingin mulai merayap di kulit, bukan hanya karena udara malam, tapi karena kenyataan yang perlahan-lahan menjadi jelas. Bukan kecelakaan. Bukan kebetulan. Itu disengaja. Pikiran itu muncul pertama kali sebagai bisikan samar. Benarkah mereka melakukannya dengan niat? Namun perlahan berubah menjadi kalimat yang tak terbantahkan. Aku menghentikan langkah beberapa meter dari pagar, menyandarkan tubuh pada pohon kecil. Napas yang semula cepat kini berganti pola singkat dan tertahan. Suara api masih terdengar, bercampur suara retakan kayu. Aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi bentuk jendela yang utuh. Tidak ada garis pintu yang kukenal. Semua itu terbakar, sama seperti kenyataan yang kususun bertahun-tahun. Aku memejamkan mata sejenak, dan membiarkan logikaku bicara lebih dulu. Ada jeritan kecil dari dalam pikiran yang ingin menyangkal, tapi akar kejadian malam ini terlalu jelas. Aku tidak terbangun karena alarm. Aku bangun karena asap memenuhi kamar. Pintu tidak hanya tertutup, pintu terkunci dari luar. Aku memecahkan jendela bukan karena panik berlebihan, tetapi karena tidak ada akses lain. Dan kemudian, tepat setelah keluar, aku melihat mereka berdiri tanpa rasa gentar pada api. Jika rumah terbakar tidak disengaja, mereka akan menghampiri, menolong, panik, atau setidaknya memanggil siapapun. Tetapi mereka justru tenang. Saat aku mengatur napas, suara dari arah halaman kembali terdengar pelan. Chandra berbicara lirih, hanya satu kalimat yang tertangkap angin malam. Kita tinggal tunggu semuanya padam. Besok urusan selesai. Kalimat itu jatuh seperti batu yang tidak bisa kutolak. Wanita di dekatnya menjawab pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Ya, tidak akan ada yang tahu. Hanya itu. 2 kalimat pendek. Namun cukup untuk menghantam segala ruang yang tersisa dalam diriku. Rasionalitas memaku kenyataan terakhir. Mereka tidak hanya membiarkanku mati. Mereka merencanakannya. Emosi datang kemudian. Bukan ledakan. Bukan jeritan. Tapi sesuatu yang dingin, rapat, dan membuat tubuhku terasa seperti berongga. Ada bagian dari diriku yang runtuh diam-diam. Aku memegang sisi dinding batu pagar, merasakan dinginnya menembus kulit. Suara deras api menguat, dan rasanya seperti seluruh rumah memanggil, meminta dilihat terakhir kali. Namun aku tidak menoleh. Hampa itu menekan dada. Aku sempat membayangkan wajah Chandra saat pertama kali memintaku tinggal di rumah itu. Bagaimana ia membangun beberapa bagian. Bagaimana ia menempelkan lampu hias yang dulu kubanggakan. Kini lampu itu pecah, bukan oleh benturan angin, tetapi oleh api yang ia biarkan menjelatinya. Napasku bergetar pelan. Aku mulai memikirkan apa yang terjadi jika aku terlambat bangun 5 menit. Membayangkan tubuhku terperangkap di suhu yang semakin panas. Membayangkan rambutku terbakar, kulitku melepuh, dan dering alarm yang tidak akan pernah didengar siapapun. Chandra pasti akan duduk tenang menunggu api padam, mungkin memikirkan alibi,
atau sekadar merayakan bahwa aku tidak ada lagi. Emosi itu berubah menjadi keputusan. Keputusan sederhana, tetapi tajam. Aku harus pergi. Sekarang. Tidak boleh kembali menyebut namaku di hadapan mereka. Tidak boleh memberikan celah bagi mereka mengetahui bahwa aku hidup. Aku melangkah perlahan menyusuri sisi tanah yang gelap. Masih bisa terdengar suara api, tetapi semakin jauh langkahku, semakin hilang suara mereka. Aku tidak ingin suara itu menempel lagi pada tubuhku. Aku mulai berpikir tentang tujuan. Tidak jauh dulu. Hanya tempat gelap, tempat yang bisa menyembunyikan tubuhku. Aku menyusuri semak rendah lalu berjalan memutari pagar, memilih arah menuju jalan kecil yang tidak tampak dari rumah. Setiap langkah terasa mantap, meski tubuhku masih bergetar. Keputusan kedua muncul. Aku harus melapor. Tidak sekarang, tidak malam ini. Api itu belum padam, situasi terlalu dekat, dan aku tidak ingin mereka sadar aku melarikan diri. Tetapi dalam rentang waktu yang tepat, aku harus meminta pertolongan dari orang yang berwenang. Aku memegang luka kecil di telapak tangan. Luka itu sekarang berubah menjadi penanda yang lebih kuat. Aku berhasil keluar sendiri. Tidak ada tangan yang menolongku. Tidak ada panggilan penyelamat dari Chandra. Tidak ada kepedulian. Aku menyusuri jalan berbatu yang mengarah ke area lebih jauh dari rumah. Langkahku tertahan sebentar, lalu semakin deras. Malam tidak sepenuhnya gelap. Cahaya api masih membelah udara dari kejauhan. Namun kini aku berjalan menjauh, meninggalkan suara lidah api yang menggeliat di kayu-kayu yang hampir runtuh. Aku tidak menangis. Tidak ada energi untuk itu. Yang ada hanya jeda panjang, seperti seseorang yang baru saja keluar dari ruang sempit yang hendak melumatnya hidup-hidup. Dan aku tahu satu hal tanpa keraguan lagi. Mereka ingin aku mati. Namun aku memilih hidup. Aku menatap gelapnya jalanan yang membentang di depan mata, setelah menjauh dari halaman rumah yang masih dipenuhi cahaya oranye dari api yang kian menyala besar. Keduanya masih berada di sisi lain, sibuk dengan sesuatu yang tak ingin lagi kupahami. Aku tidak menoleh, tidak berniat menatap kembali sumber rasa takut yang baru saja menyergap. Aku harus pergi. Itu satu-satunya kalimat yang masuk akal di kepalaku. Aku menunduk, memeluk tubuhku sendiri seolah dapat menyembunyikan keberadaan dari dunia. Kaki terasa berat, bukan karena luka, melainkan karena kenyataan yang tak dapat dipungkiri. Aku tidak lagi aman di rumahku sendiri. Aku melangkah pelan, menjaga agar gerakan tidak menimbulkan suara. Pasir dan kerikil kecil bergeser sedikit di bawah sandal basahku, meninggalkan jejak samar di jalan tanah. Udara malam dingin menusuk kulit, bertolak belakang dengan panas yang masih tersisa di belakang tubuhku. Aku tidak berhenti untuk merasakan apa-apa. Yang kubutuhkan sekarang hanya langkah ke depan. Aku menundukkan wajah, berjalan menyusuri sisi pagar, tidak melewati jalan besar. Rumput tinggi menggesek betisku, memancing geli yang berubah menjadi kecemasan karena setiap gesekan seolah memberitahu bahwa aku masih terlihat. Aku menahan napas beberapa detik, kemudian bergerak lagi. Suasana benar-benar sunyi. Angin berhembus pelan, seolah ikut memudar di tengah malam. Aku memperhatikan sekeliling, menghafal setiap kemungkinan arah. Di kejauhan terlihat gubuk kosong, satu-satunya tempat yang bisa kusebut tujuan sementara. Aku memutuskannya, aku harus menuju ke sana. Namun perjalanannya tidak sesederhana itu. Aku menuruni sisi jalan landai yang jarang dilalui kendaraan. Aku mencoba mengingat apa-apa saja yang mungkin mengalihkan perhatian mereka. Suara langkahku tertahan, tapi napas memburu. Rasanya tubuh masih diselimuti asap, meski aku telah cukup menjauh. Aku berhenti sejenak di balik pohon besar. Batang pohonnya tebal, cukup untuk menyembunyikan tubuhku. Aku memejamkan mata sebentar, meredakan kepanikan yang sempat menguasai. Jangan kembali menatap belakang. Jangan menunggu siapapun. Jangan terdengar. Itu aturan pelarianku. Aku menarik napas dalam, lalu kembali bergerak. Setiap langkah terasa dihitung. Aku memastikan tidak ada suara pecahan ranting, tidak ada daun kering tergeser. Ketika angin menerpa daun tinggi dan menciptakan suara gemerisik, aku memanfaatkannya untuk menambah kecepatan langkah. Gubuk itu semakin dekat. Di tengah perjalanan, aku sempat terpeleset oleh akar kayu yang mencuat dari tanah. Tubuhku condong ke depan dan hampir terjatuh. Aku menahan dengan ujung jariku menyentuh tanah.
Debu menempel, dingin, lembab. Aku kembali bangkit, memastikan bahwa suara jatuhku tak terdengar siapapun. Aku membayangkan langkah yang salah, suara kecil, atau cahaya dari sisa api bisa saja memancing perhatian. Itu cukup membuatku bergerak lebih cepat tanpa benar-benar berlari. Saat aku mencapai tepi ladang yang dipenuhi rumput ilalang, aku kembali berhenti. Aku menunduk, mengatur ritme napas yang tersengal. Rambutku masih bau asap, dan ujung bajuku terkelupas gosong. Aku merapikan bagian yang robek dan memastikan tidak ada serpihan kaca tersisa. Kemudian aku melintasi ilalang itu. Rumput itu tinggi, sebagian menyentuh lengan dan pipi. Aku menggeser tubuh sedikit agar suara gesekan alami terdengar wajar. Ilalang bergerak mengikuti angin, menciptakan celah seperti jalan rahasia. Beberapa meter lagi, beberapa meter menuju tempat aman. Terlihat jelas gubuk reot berdiri sendiri, seakan sengaja dibuat untuk orang yang ingin menyembunyikan diri. Aku mendekat sambil memastikan tak ada orang lain. Aku mengetuk pelan papan pintu yang terlepas di satu sisi, sekadar memastikan gubuk itu kosong. Hening. Tidak ada sahutan, tidak ada gerakan. Aku masuk perlahan. Interiornya gelap. Hanya ada bangku kayu pendek yang hampir roboh dan karung bekas di lantai tanah. Tidak ada jendela, hanya celah kayu yang berfungsi sebagai ventilasi sempit. Namun itu lebih dari cukup. Aku duduk di sudut. Punggung menempel pada dinding dingin. Kaki tertekuk, tangan menekan luka kecil di lenganku. Tubuhku lelah, bukan karena perjalanan, melainkan karena ketakutan yang menekan tanpa henti. Tapi satu hal jelas, aku selamat. Walaupun hanya sementara, setidaknya aku jauh dari api, dari gelapnya sebuah pengkhianatan yang barusan kulihat sendiri. Tempat ini bukan rumah, bukan tempat yang nyaman, tapi cukup untuk membuatku tidak terlihat. Aku mengangkat kepala dan melihat langit dari celah atap, gelap pekat tanpa bintang. Malam terasa panjang, mungkin terlalu panjang. Tetapi aku tahu satu hal yang tak bisa dibantah. Aku sudah keluar. Aku sudah menjauh. Dan mulai detik ini, aku tidak boleh kembali. Aku memeluk lutut, mengatur napas perlahan, menunggu dingin mereda. Aku tidak memikirkan siapapun. Tidak memikirkan alasan mereka. Tidak memikirkan kemungkinan mereka menyadari bahwa aku hilang. Yang kupikirkan hanya satu kalimat sederhana yang terus menggema di dalam benak. Aku harus tetap hidup, dengan cara apapun. Aku terbangun dari posisi setengah duduk. Dalam gelap yang masih merayap, aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur. Suara serangga pagi mulai terdengar, menunjukkan waktu bergerak tanpa menunggu siapapun. Tubuhku kaku karena tanah lembab, dan perih di lengan terasa menusuk begitu aku mencoba bangun. Aku harus keluar dari tempat ini. Meski gubuk kecil itu semalam menjadi satu-satunya tempat yang memberiku ruang bernapas, aku sadar bahwa ini bukan tempat aman untuk menetap. Aku membuka pintu papan yang setengah terlepas itu pelan, memastikan tidak ada yang mengikuti. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi langit sudah mulai abu-abu kebiruan. Aku melangkah perlahan di jalan setapak yang kubuat semalam. Rumput ilalang masih basah, dan tanah dingin menempel di telapak kakiku. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu tidak ada pilihan lain selain terus berjalan. Di ujung jalan itu, aku melihat sesuatu yang samar. Sebuah rumah sederhana dengan pagar kayu rendah yang hampir roboh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang jelas, hanya suara ayam yang sesekali terdengar dari arah belakang rumah. Aku ragu mendekat, tapi aku juga tahu aku tidak bisa terus bersembunyi di hutan kecil itu. Aku menarik napas dan mengetuk pelan pintunya. 1 kali, 2 kali. Tidak ada jawaban. Aku hendak mundur ketika pintu bergeser sedikit. Lalu terlihat seorang laki-laki tua keluar dengan langkah pelan. Rambutnya sudah memutih di sisi kiri, dagunya sedikit gemetar, dan matanya memandangku tanpa curiga, hanya bingung. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya pelan. Aku membuka mulut, tapi suara tidak langsung keluar. Tenggorokanku kering. Seakan sejak malam tidak pernah dilewati setetes cairan pun. Akhirnya aku menggerakkan bibir dan berkata lirih, "Saya perlu air." Laki-laki itu menatapku sebentar. Tanpa bertanya macam-macam, ia mempersilakan masuk. Di dalam rumah, suasananya sepi. Tidak banyak perabotan, hanya kursi kayu panjang, tikar lusuh, dan meja rendah.
Bau kayu lapuk bercampur dengan aroma tanah, seakan menjadi ciri rumah yang lama tidak diperbaiki. Lelaki itu mengambil kendi besar dan menuangkan air ke gelas plastik yang warnanya sudah pudar. "Minumlah dulu," ucapnya. Aku menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Airnya dingin, segar, dan mengalir cepat masuk ke tenggorokan. Seolah tubuhku kembali ditopang oleh sesuatu yang nyata. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan setelah aku meneguk beberapa kali. Aku menatap lantai dan berkata pelan, "Rumah saya terbakar." Ia tidak bertanya siapa yang membakar, tidak menanyakan bagaimana bisa terjadi. Yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat sederhana, "Kamu terluka sedikit. Nanti saya ambilkan kain." Aku tidak menghalangi. Ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil potongan kain bersih, dan kembali duduk di hadapanku. Dengan telapak tangan yang tampak kasar karena usia, ia membasuh bagian tanganku yang tergores serpihan kaca. "Ini pasti sakit saat terjadi," katanya pelan. Aku mengangguk. Tangannya bekerja tenang, tanpa banyak bicara. Tidak ada tatapan iba berlebihan, tidak ada pertanyaan yang menuntut cerita panjang. Ia hanya menutup lukaku dengan kain bersih, mengikatnya cukup kuat agar tidak lepas. "Terima kasih," ucapku akhirnya. Ia menatapku singkat. "Kalau begitu, kamu istirahat dulu di sini." Aku duduk diam. Laki-laki itu meniup sisa abu rokok dari meja kayu, seolah bersih-bersih kecil adalah bentuk kepedulian yang ia punya. Sunyi di rumah itu tidak terasa asing, justru aman. Setelah beberapa menit, ia kembali menatapku. "Saya Pak Farah," katanya pelan. "Rumah saya jauh dari rumah warga lain. Jarang ada yang lewat sini." Aku hanya mengangguk, tidak memaksakan senyum karena tubuhku belum cukup kuat untuk menampilkan ekspresi apapun. Aku mendekatkan gelas air ke bibir lagi, menghabiskannya perlahan. "Rumahmu jauh dari sini?" tanya Pak Farah pelan. Aku mengangguk sekali lagi. "Cukup jauh. Saya tidak bisa kembali." "Kamu sendirian?" Aku mengangguk. Ia tidak menanggapi lebih jauh. Tidak ada ucapan kasihan. Tidak ada komentar tentang kondisi menyedihkan yang mungkin terlihat jelas. Hanya diam yang memberi ruang bernapas. Ketika matahari mulai menyentuh dahan pohon, ia akhirnya menatapku dengan kalimat yang tidak bisa kuhindari. "Kalau rumahmu terbakar," ujarnya lembut namun tegas, "sebaiknya kamu melapor ke pihak desa atau polisi, supaya mereka datang mengecek." Aku menelan ludah, menatap lantai lagi. "Kalau kamu takut," lanjutnya, "bilang saja sedang berlindung sementara. Tidak perlu cerita banyak dulu." Ia bangkit, meletakkan kendi air dekatku, agar bisa minum kapan saja. "Beristirahat, lalu nanti kamu putuskan langkahmu," katanya pelan. Aku tidak memberikan jawaban apapun, tapi kata-kata itu tinggal di kepala. Dan saat aku meneguk sisa air yang dingin itu untuk terakhir kali, satu hal terasa sangat jelas. Saran Pak Farah bukan sekadar kalimat, itu pintu keluar dari ketakutan yang menempel sejak semalam. Pagi itu udara masih dingin, namun sinar matahari mulai menembus sela pepohonan. Aku duduk di tepi kursi kayu yang berada di depan rumah Pak Farah. Perban di lenganku mulai terasa gatal karena keringat, tetapi tetap harus dibiarkan tertutup. Pak Farah berdiri di dekat pagar kayu yang miring, menatap jalan tanpa banyak bicara. Setelah beberapa menit, ia berkata pelan, "Kalau kamu benar ingin kasus itu selesai, sekarang waktunya pergi." Aku mengangguk. Nafasku masih terasa berat, tapi sudah lebih stabil dibanding semalam. Pak Farah mengambil jaket lusuhnya lalu berjalan memimpin jalan. Aku mengikutinya pelan. Tidak ada kendaraan yang lewat, dan jarak menuju jalan raya tidak dekat. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang melewati ladang kering dan rumpun bambu. Saat akhirnya sampai di jalan besar, ia berhenti dan memanggil ojek satu-satunya yang biasa lewat. Motor itu datang dengan suara knalpot tua. Pengemudinya bertanya singkat, "Kemana?" "Ke kantor polisi," jawab Pak Farah. Kami naik. Terang matahari mulai terasa panas di punggungku sepanjang perjalanan. Beberapa kali aku menunduk agar angin malam sebelumnya tidak kembali mengeringkan luka di lenganku. 15 menit kemudian, kami berhenti di depan bangunan kantor polisi bercat putih pucat, dengan kaca depan berlapis stiker himbauan keselamatan. Aku turun dan berdiri agak goyah. Pak Farah memberi isyarat agar aku berjalan duluan. Begitu masuk ke dalam,
Seorang petugas jaga di balik meja menatap kami. Ada keperluan apa? Tanyanya singkat, tanpa ekspresi curiga ataupun santai. Saya ingin melaporkan pembakaran rumah, jawabku pelan. Petugas itu langsung menegang sedikit. Ia mengambil kertas, lalu menunjuk kursi panjang di sebelah ruangan. Silakan duduk dulu. Saya ambilkan formulir. Pak Farah duduk di sampingku, tanpa banyak bicara. Ketika formulir diberikan, aku memegangnya dengan tangan gemetar. Petugas itu bertanya satu persatu, masih dalam nada formal, tanpa basa-basi yang tidak penting. Nama lengkap, Risna Lestari. Alamat tempat kejadian. Aku menyebutkan alamat rumah yang kemarin masih berdiri. Waktu kejadian. Malam kemarin. Petugas mencatat semua informasi di lembar laporan dan memasukkan datanya ke komputer. Setelah itu, datang seorang polisi berseragam lengkap dengan tanda pangkat kecil di bahunya. Ia mengajakku pindah ke ruang BAP. Silakan duduk, katanya tenang. Ruangan itu tidak terlalu besar. Ada 2 kursi, 1 kipas angin yang berputar lambat, dan tumpukan map di belakang meja. Suaranya stabil, netral, tidak memaksakan keakraban. Ceritakan singkat, katanya. Tanpa melebar. Aku menarik napas. Semalam rumah saya terbakar. Api menyebar dari ruang depan. Saat itu saya berada di kamar dan pintu terkunci dari luar. Saya keluar dengan memecahkan jendela. Ia menulis cepat. Kamu yakin pintunya terkunci dari luar? Iya, jawabku tegas. Ia menatapku sedikit lebih lama, lalu kembali menulis. Siapa yang tinggal di rumah itu? Saya dan suami saya. Suami di mana saat kejadian? Aku menelan ludah. Tenggorokanku mengeras seketika. Namun aku harus menyampaikan kenyataan, tanpa emosi yang mengaburkan fakta. Saya melihat dia di luar rumah, bersama seorang wanita. Mereka membawa jerigen berisi cairan yang menyala saat menyentuh api. Polisi itu berhenti menulis sejenak. Kamu melihat langsung? Tanyanya lagi. Ya. Catatan kembali berjalan di buku BAP. Ada saksi lain? Pak Farah masuk ke ruangan ketika diminta. Ia duduk dan memberikan pernyataan singkat. Tidak ada embellishment, tidak ada kesimpulan. Hanya fakta, bahwa ia menemukan aku dalam keadaan terluka dan ketakutan. Bahwa aku mengatakan rumahku terbakar. Bahwa aku meminta pertolongan. Saksiannya dicatat. Ada bukti fisik lain? Tanya penyidik. Aku memegang perban di tangan. Luka ini akibat pecahan kaca saat keluar. Ia menatap lengan itu, mencatat, lalu memberikan cap di bagian bawah lembar laporan. Bagian identifikasi akan turun ke lokasi siang ini, katanya. Kamu harus ikut menunjukkan titik api awal. Aku mengangguk. Ada kemungkinan ini bukan kecelakaan, ucap polisi itu pelan, namun jelas. Kalau benar ada unsur sengaja, maka laporan ini masuk ranah pidana berat. Aku mendengar kalimat itu tanpa merasakan lega. Tidak ada perasaan menang atau puas. Yang terasa hanya beban. Sementara ini, kamu tidak boleh pulang sendiri ke area itu. Baik, jawabku. Petugas lain masuk dan menyusun kembali berkas laporan. Ini sudah resmi tercatat, katanya sambil menyerahkan salinan laporan. Aku berdiri pelan. Ruangan kantornya terasa dingin, tapi tidak dingin seperti dihianati. Dinginnya lebih seperti rasa aman. Kalau kamu butuh tempat aman sementara, kami punya ruang transit wanita, kata petugas jaga sebelum kami keluar. Aku menggeleng. Ada yang menampung saya sementara. Ia mengangguk tanpa memaksa. Kami keluar dari kantor. Matahari sudah tinggi, jalan mulai ramai, dan suara kendaraan bersilang di depan halaman kantor. Pak Farah menatapku singkat. Selesai, katanya lirih. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil. Untuk pertama kalinya setelah malam itu, langkahku terasa berada di jalur yang jelas. Tidak lagi sekadar bertahan hidup, tetapi menuju sesuatu yang bisa memulihkan keadilan atas apa yang terjadi. Dari jarak yang aman, aku berdiri di balik pagar semak tinggi yang memisahkan halaman samping tempat tinggal sementara itu dengan jalan kecil yang mengarah ke reruntuhan rumahku. Polisi belum datang saat ini, tetapi aku tahu mereka sedang bergerak. Aku sengaja menunggu di tempat yang tidak jauh, cukup untuk mengamati apa yang terjadi, namun tidak terlalu dekat sehingga terlihat. Angin siang membawa bau sisa asap yang masih menggantung di udara.
Pada titik tertentu, suara langkah kaki bergema dari arah depan rumah yang tinggal puing gelap. Dua sosok muncul. Aku tidak perlu mendekat untuk mengenalnya. Chandra. Dan wanita itu, Giska. Rambut Giska diikat tinggi. Wajahnya masih terlihat rapi meski situasi pagi ini penuh sisa tragedi. Mereka berdiri tepat di dekat area pagar yang hangus setengah runtuh. Cara mereka menatap puing itu seakan hasil kerja yang memuaskan. Aku menahan napas dan mengintip sedikit lebih jelas. Chandra mengangkat dagunya, seolah menilai betapa sempurna hasil pembakaran itu. Lengannya merangkul pinggang Giska, dan perempuan itu justru menyandarkan kepala di bahunya sambil tertawa kecil. Akhirnya selesai juga, ucap Chandra pelan tapi penuh kelegaan. Kalimat itu keluar seakan beban besar benar-benar hilang. Giska menyahut, sekarang tidak ada lagi yang harus kamu pikirkan. Semua sudah habis. Aku menggenggam sisi kain yang menutup lenganku lebih kuat. Mereka benar-benar menganggap aku tidak ada. Malam itu cepat sekali apinya masuk. Lanjut Giska sambil mengusap rambutnya. Kupikir kamu sempat ragu. Aku memang sempat takut kalau dia keluar, jawab Chandra santai. Tapi sepertinya dia tidak sempat. Setelah kupasang kayu itu, pintunya tertutup rapat. Tidak mungkin dia bisa keluar. Kayu itu. Aku bisa merasakan denyut amarah kembali mengalir di ulu kepala. Jadi benar. Bukan sekadar terkunci, mereka mengganjal pintu dari luar. Chandra tertawa pelan. Kalau ada orang tanya, ini kebakaran korsleting. Rumah tua. Orang yang tinggal di dalam pasti panik. Tidak ada saksi. Giska menepuk bahu Chandra. Kamu pintar. Tidak ada penyesalan dalam suara mereka. Bahkan bukan sekadar lega. Mereka berdiri di antara abu hitam seperti seseorang yang melihat ladang panen. Aku senang kamu bebas sekarang, kata Giska manja. Tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Setelah selesai ini, kita urus saja surat-suratnya, jawab Chandra ringan. Rumah sudah tidak bisa dipakai, tapi tanahnya masih bisa dibuat bangunan. Kalau sudah resmi, kita tinggal mulai dari awal. Aku mulai mengatur napas, perlahan, agar tidak terdengar. Tidak ada satupun dari nada suara mereka yang menyinggung kehilangan seorang istri. Mereka membicarakan tanah, bangunan baru, kehidupan baru. Seakan hidupku adalah takaran benda yang sudah mereka bakar bersama furnitur yang hangus. Aku memperhatikan lebih lama. Chandra memegang ponsel, menggeser sesuatu di layar. Lalu terdengar gumaman pendek. Akhirnya selesai, katanya lirih. Namun kali ini nadanya seperti seseorang yang merayakan kemenangan. Giska bersandar di bahunya. Suaranya lebih rendah tapi tetap bisa terdengar. Kalau kamu tegang kemarin, sekarang tidak perlu lagi. Semua sudah tinggal abu. Aku menutup mataku sepersekian detik. Tidak ada amarah membara seperti tadi malam. Yang tersisa justru dingin, datar, namun jauh lebih kuat. Mereka membangun keyakinan bahwa aku telah mati. Dan keyakinan itu memberi mereka ruang tertawa di atas puing yang masih mengepul. Mereka berjalan memutari area bekas dinding ruang depan. Giska menunduk melihat serpihan kaca yang menumpuk. Aku nggak menyangka hasilnya bersih begini, ucapnya ringan. Bagus kan? Chandra menyahut dengan supremasi yang jelas. Giska tertawa pelan dan berkata, kamu pasti tidur nyenyak nanti. Chandra tersenyum simpul. Betul, sudah selesai semuanya. Kata selesai itu menggemakan sesuatu di telingaku. Aku menunduk perlahan di balik semak. Tidak ada alasan untuk tetap melihat lagi. Sudah cukup. Mereka dengan jelas menunjukkan bahwa aku bukan lagi bagian dari kehidupan mereka. Mereka yakin aku tidak bernapas. Mereka yakin tubuhku sudah menjadi arang bersama dinding kayu yang runtuh. Aku mundur, langkah perlahan menyelinap kembali menjauh. Bayangan pepohonan menutup jarak pandangku, dan suara mereka memudar hingga akhirnya menghilang. Aku berdiri diam beberapa detik setelah itu, menarik napas panjang dan menegakkan tubuh. Mereka menyimpulkan kematian dengan mudah, dan mereka melangkah ringan karenanya. Namun, justru karena itu, rumah yang menjadi abu tidak lagi menakutkan. Aku tidak sedang lari. Aku sedang menunggu jalan yang tepat, karena seseorang yang dianggap tidak ada. Lebih mudah datang tanpa terlihat. Dan hari ini, sebelum matahari turun, aku sudah tahu satu hal. Keberadaanku bukan lagi bertahan. Keberadaanku akan menjadi bukti. Bukti bahwa mereka salah.
Sore itu langit sedikit memerah, seakan menyisakan bara serupa dinding rumahku yang telah runtuh semalam. Aku berdiri di belakang pintu kayu rumah Pak Farah yang setengah terbuka. Dari celah yang menganga, terlihat dua polisi mendekat, berjalan dengan langkah yang tidak tergesa tetapi tegas. Mereka datang sesuai janji, melakukan pemeriksaan lokasi. Mobil patroli diparkir agak jauh dari reruntuhan. Mereka tidak ingin roda mobil menggilas area yang mungkin menyimpan jejak cairan atau bekas benda lain. Salah satu dari mereka menurunkan kamera bersandang panjang di pundaknya. Polisi yang memegang formulir laporan berjalan di depan, mengatur posisi. Kita mulai dari titik api utama, ucapnya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengikuti langkah mereka, menjaga jarak beberapa meter. Debu sisa kayu hangus mengapung ketika sepatu kami menapak. Rangka atap rumah sudah miring, sebagian jatuh menutupi teras. Masih tampak serpihan seng yang gosong. Polisi yang memegang kamera jongkok di dekat kayu yang menghitam. Ada residu di sini, gumamnya. Ia memotret secara berulang dari sudut rendah, kemudian berdiri dan memberi kode ke rekannya. Tidak banyak bicara, tidak banyak tanya. Semua proses terasa mekanis, tetapi justru menenangkan. Langkah mereka berlanjut ke bagian belakang teras. Aku berdiri sedikit di samping reruntuhan kamar. Bau hangusnya masih terasa jelas. Polisi yang memegang buku mencatat sekilas bentuk pintu kamar yang tidak lagi utuh. Besi bagian dalam miring, arah keluar, katanya pelan. Aku langsung paham maksudnya. Besi itu bengkok dari luar. Pintu bukan hanya terkunci, tetapi diganjal. Salah satu polisi mendekatkan wajah ke engsel pintu. Ia menyentuhnya dengan sarung tangan. Residu abu terlihat menempel seperti bubur hitam. Kayu penahan mungkin sudah habis, katanya. Setiap kalimat yang keluar bukan tuduhan, bukan dugaan liar, tapi indikasi yang dibangun dari material yang terlihat. Mereka lanjut menyisir sisi kiri bangunan. Di sana, bagian rumah yang paling habis terbakar. Kayu patah berserakan seperti tulang rapuh. Mereka menurunkan garis pembatas kecil dari tas mereka lalu membentangkannya di dekat serpihan yang dianggap penting. Aku hanya memperhatikan. Tidak ada alasan untuk membuka cerita panjang yang sudah kuceritakan di kantor polisi. Mereka bekerja dari bukti visual, bukan dari intimidasi. Kita akan ambil sampel ini, ucap polisi yang lebih senior sambil menunjuk residu cair di lantai, warnanya kecoklatan. Ia tidak menyebut jenisnya, tidak mengira-ngira. Ia hanya mengambilnya dengan kapas khusus, menutup rapat wadah kecil itu, lalu menyimpannya ke kotak bukti. Ketegangan yang sejak tadi menggantung kini mulai terasa lebih konkret. Suara kamera memotret rangka atap terdengar tajam. Sesekali kilat lampu kamera memantul di permukaan logam dan menyilaukan mata. Polisi lain menyusur pemisah antara teras dan ruang tamu yang hangus. Nafasnya berat, melewati masker tipis. Ada pola menyebar dari satu titik, katanya tanpa menoleh. Pola, titik awal, bukan kebakaran acak. Aku memegang sisi bajuku, berusaha menstabilkan napas. Polisi itu mengeluarkan alat kecil berbentuk selang pendek, mengarahkannya pada bagian lantai yang kehitaman. Bekas cairan mudah terbakar, ucapnya singkat setelah melihat indikator warnanya berubah. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak. Semuanya mengarah pada hal yang sama. Pembakaran sengaja. Namun mereka tidak menyebutnya. Mereka menyebut bukti, bukan kesimpulan. Kami beralih ke area samping, ke dekat jendela kamar tempat aku keluar semalam. Salah satu polisi berhenti cukup lama, memperhatikan serpihan kaca di tanah. Kacanya pecah dari dalam, katanya. Aku menelan ludah. Kata itu berbeda. Pecah dari dalam. Ia menunjuk arah jatuh kaca yang menumpuk keluar, bukan ke dalam. Kalau ledakan atau tekanan api, biasanya pecahnya terlempar ke dalam. Tapi ini keluar, ucapnya lagi. Aku menunduk sedikit. Semua terasa semakin jelas. Polisi senior menuliskan sesuatu di buku catatannya. Suaranya menjadi lebih rendah namun tegas. Ini harus dianalisis laboratorium. Kita tidak menyimpulkan apa-apa hari ini. Aku mengangguk. Bukan persetujuan, bukan pembelaan. Sekadar menerima ritme kerja mereka. Sebelum keluar dari area dapur yang sudah tidak berbentuk, polisi meletakkan papan kecil bertuliskan kode inventaris, lalu memotret dari 4 sudut berbeda. Matahari mulai turun. Ketika proses pemeriksaan selesai,
Salah satu dari mereka menghampiriku. Kami akan kembali hari berikutnya untuk mengambil keterangan tambahan jika dibutuhkan, katanya pelan. Untuk sementara, jangan datang ke tempat ini sendirian. Aku mengangguk perlahan. Ia menatap sebentar ke arah pintu rumah yang hangus. Tidak ada komentar. Tidak ada simpati emosional berlebihan. Ia hanya menjalankan tugas. Mereka melipat garis pembatas yang tadi dipasang, menyimpan kembali peralatan, lalu menuju ke mobil patroli. Suara pintu mobil menutup terdengar berat dan bergaung pelan dalam sisa keheningan. Mobil itu perlahan menjauh dari lokasi. Debu halus terangkat dari ban belakangnya, lalu menghilang di jalan tanah. Aku berdiri sendirian di tepi reruntuhan, membiarkan angin sore kembali lewat di antara puing yang sunyi. Tidak ada lagi ledakan emosional seperti semalam. Yang tersisa hanya ketegangan dingin, terarah, dan bergerak menuju sesuatu yang belum terlihat. Polisi telah mulai bergerak, dan kini waktu berputar bukan lagi berdasarkan trauma, tetapi berdasarkan bukti. Dari balik pepohonan yang merunduk di sisi jalan, Risna berdiri sedikit menunduk. Nafasnya dingin, berembus pelan dalam gelap pagi yang masih terasa pekat. Bau hangus masih menyelimuti udara, meninggalkan jejak yang menusuk hidung. Di depan sana, sisa rumah yang pernah menjadi tempat ia pulang kini hanya menyisakan rangka hitam, kayu terbakar yang masih mengeluarkan asap tipis. Cahaya lampu dari mobil polisi memantul di permukaan tanah yang remuk oleh puing-puing. Risna tidak sendirian. Seorang polisi berpangkat yang tadi menerima laporan berdiri sedikit di sampingnya. Mereka tidak bicara, hanya mengamati dua sosok di halaman rumah. Chandra dan Giska berdiri berdekatan, terlihat gelisah. Chandra mengenakan kaos lengan pendek yang berdebu di bagian bahu, dan Giska memeluk dirinya sendiri, seakan kedinginan. Mereka tidak tahu Risna ada di sana, hingga pada saat seseorang dari pihak kepolisian melangkah maju dan memberi isyarat penangkapan. Saudara Chandra dan Saudari Giska, kami meminta Anda berdua ikut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ucap salah satu polisi sambil menurunkan tangannya lurus ke arah mereka. Chandra menoleh cepat. Kenapa? Kami sudah menjelaskan semalam, rumah itu terbakar karena korsleting. Kami juga sudah lapor sebelum subuh, katanya terbata-bata. Nada suaranya terdengar memaksa, seolah ingin memegang kendali situasi. Namun, seorang petugas lain hanya menatapnya datar. Kami memiliki informasi tambahan, jawab polisi itu singkat. Giska memandang Chandra, lalu kembali menatap rumah yang masih mengeluarkan asap. Ia menggigit bibir bawahnya, dan mata yang semula tampak yakin kini mulai goyah. Pada detik itu, Risna maju perlahan. Langkahnya tenang, disusun dengan hati-hati, dan tanpa suara. Chandra yang tadinya hanya fokus pada polisi akhirnya mendongak. Wajahnya berubah seketika. Bahunya mengendur. Kedua matanya membesar. Risna, gumamnya nyaris tak terdengar. Giska ikut menoleh. Wanita itu seketika memucat. Sekuat apapun ia mencoba menjaga ekspresi, bibirnya langsung bergetar. Di wajahnya tergambar ketakutan nyata, bukan sekadar terkejut. Tidak mungkin, kata Giska pelan, seperti tidak percaya apa yang dilihat. Risna tidak banyak berkata. Ia hanya berdiri menghadap mereka, tubuh tegak, wajah tanpa emosi. Sekilas terlihat letih, tapi ketegasannya menolak runtuh. Petugas yang berwenang melangkah maju. Ibu Risna sebagai pelapor dan korban masih hidup. Kami memiliki indikasi bahwa kebakaran ini bukan kejadian kelistrikan biasa. Ada cukup bukti awal untuk meminta Anda ikut ke kantor. Chandra mengangkat tangan setengah, seperti hendak membantah. Tunggu dulu. Ini pasti salah paham. Dia tidak ada di rumah waktu itu. Kami pikir, dia. Kata, mati, tak pernah terucap, tetapi getarannya terasa menembus udara. Risna memalingkan wajah sejenak, bukan karena takut, melainkan ingin menjaga jarak emosinya. Ia tidak lagi membutuhkan kata-kata sebagai pembuktian. Saya masih hidup, kata Risna akhirnya, tenang dan lurus. Dan saya tahu apa yang kalian lakukan malam itu. Dada Chandra naik turun. Ia tidak sanggup memandang Risna lama-lama. Giska menunduk dengan kedua tangan saling menggenggam. Jemarinya bergerak gelisah. Giska, ikut saja, ujar Chandra cepat, meski nada suaranya mulai goyah. Tolong, ini salah, bisik Giska,
mencoba setengah berbisik pada salah satu polisi, seakan berharap simpati. Namun polisi itu hanya menggeleng. "Silakan masuk ke kendaraan." Suara pintu mobil terbuka terdengar keras di tengah udara pagi yang sunyi. Giska melangkah pertama, kepala tertunduk. Chandra menyusul, tapi sempat menoleh sebentar. "Risna, dengarkan aku dulu," ucapnya mendesak. Risna tidak merespon apa-apa. Sorot matanya menolak mempertimbangkan kemungkinan alasan. Tidak ada ruang tersisa untuk penjelasan panjang. Bukan sekarang. Saat keduanya duduk di mobil, polisi menutup pintu dengan bunyi yang berat. Mobil itu tidak langsung berjalan. Ada satu keheningan singkat di mana suara angin yang melewati puing-puing terdengar lebih jelas. Risna berdiri menghadap rumah yang kini tak lagi menjadi miliknya. Bekasnya masih panas, masih mengerang seperti sisa luka yang belum sembuh. "Anda ingin ikut menyaksikan proses lanjutan?" tanya polisi yang berdiri dekat dengannya. Risna menggeleng halus. "Saya hanya ingin memastikan pintu itu tertutup." Petugas mengangguk. Mobil pun mulai bergerak perlahan meninggalkan lokasi. Chandra menoleh sampai sudut pandang memungkinkan, sedangkan Giska tetap menunduk menutup muka. Dari kejauhan, siluet kendaraan itu perlahan mengecil, lalu hilang di tikungan. Risna menatap ke arah lengkung jalan itu sebentar sebelum akhirnya menarik napas panjang. Ada rasa lega kecil yang menetes di ujung kesadarannya, bukan kemenangan penuh, namun tidak lagi dihantui rasa takut. Asap tipis masih mengepul. Udara pagi masih menusuk kulit. Namun langkah Risna tidak lagi mengarah ke belakang. Ia membalik badan, meninggalkan halaman yang masih hangus, berjalan pergi dengan langkah mantap. Di belakangnya, sisa rumah menghitam mulai tertiup angin. Tanpa suara, tanpa gemuruh, namun cukup untuk menjadi tanda bahwa apa yang pernah membakarnya, kini berganti menjadi api yang memulihkan keberaniannya. Ruang pemeriksaan tidak besar, tetapi jauh lebih dingin daripada ruang tunggu di luar. Lampu neon putih menggantung tepat di atas meja logam panjang. Risna duduk di sisi kiri bersama seorang petugas yang mendampingi. Di seberang meja, Chandra dan Giska duduk berdampingan, meski keduanya tidak saling menatap. Chandra mencoba bersandar santai, sementara Giska duduk dengan punggung kaku, kedua tangan terlipat di pangkuan. Dua polisi membawa map tebal, meletakkannya di atas meja. Suara kertas menyentuh permukaan logam terdengar seperti bunyi yang memecah keheningan. "Baik," ujar salah satu petugas. Suaranya tenang, tetapi tegas. "Kami ingin menyampaikan bukti sementara yang telah kami kumpulkan." Chandra mengangkat dagu. "Kalau soal korsleting itu sudah kami jelaskan." Belum sempat ia melanjutkan, polisi membuka lembar pertama map. "Ini bukan tentang korsleting." Di atas meja, ditaruh sebuah plastik bukti transparan. Di dalamnya, ada kunci pintu yang sudah bengkok bagian kepalanya. Risna menatap benda itu lama. Kunci itu sangat familiar. Kunci pintu belakang rumahnya. Tempat ia biasanya keluar masuk tanpa mengganggu Chandra dan tamunya. Kunci belakang rumah ditemukan terkunci dari luar dengan lubang pelatuk yang sengaja disumbat, ujar polisi. Chandra tertawa kecil. "Itu kunci lama. Risna bahkan jarang pakai pintu belakang," katanya, terdengar santai. Petugas lain memutar rekaman foto di tablet dan menggesernya agar terlihat oleh semua orang di ruangan. Ada gambar yang memperlihatkan bekas goresan logam di kusen pintu. Bekas ini menunjukkan pintu ditahan setelah ditutup. "Tidak mungkin tertutup rapat dari dalam," ujar polisi dengan nada datar. Giska menelan ludah pelan. Chandra meliriknya sekilas, lalu melanjutkan dengan suara rendah. "Mungkin pintunya rusak sejak lama." Risna hanya menunduk sebentar. Ia tidak ingin mengulang ingatan hari itu. Ia tidak ingin kembali ke detik-detik saat napasnya terasa pendek di dalam panas dan kepulan asap. Ia hanya ingin mendengar bagaimana setiap potongan ini menjadi kenyataan agar tidak lagi dipertanyakan. Polisi mengambil bukti kedua. Kantong transparan lain diletakkan. Di dalamnya, ada serpihan plastik abu-abu, menghitam di bagian ujung. "Ini bagian tutup wadah cairan yang kami temukan di area samping rumah. Sama dengan yang ditemukan di bak sampah rumah saudari Giska." Giska mengangkat wajah cepat. "Itu bukan milik saya. Saya tidak." Polisi membuka foto berikutnya. Potret ini memperlihatkan bak sampah di halaman rumah Giska, dan dalam foto itu tampak potongan plastik serupa.
Angin seolah tidak lagi bergerak. Udara menjadi berat. Secara kimia, lanjut salah satu petugas, sisa bahan di serpihan ini mengandung bekas minyak yang mudah terbakar. Kami menunggu hasil laboratorium lengkap, tetapi indikasi awal kuat. Chandra mulai kehilangan kesan tenang yang sebelumnya ia pertahankan. Ia merapatkan pundak dan mencondongkan tubuh. Dan apa hubungannya itu dengan kami? Polisi menggeser map, mengambil lembar berikutnya. Ini hasil keterangan saksi. Risna menoleh pelan. Ia tahu siapa yang dimaksud. Warga yang menolongnya malam itu. Satu orang. Orang yang melihat sesuatu karena sedang lewat. Di atas meja diletakkan lembar kesaksian tertulis. Saksi melihat dua orang berada di area belakang rumah menjelang tengah malam. Salah satu membawa wadah seperti jerigen. Saksi mengenali keduanya berdasarkan pakaian dan suara. Giska memejamkan mata, seperti berharap saat membuka mereka nanti semua hilang. Chandra menggeleng kuat. Tidak mungkin ada yang melihat. Tidak mungkin. Kami hanya melewati. Ucapan itu berhenti sendiri. Seakan ia sadar kalimat itu salah sejak awal. Kami, ulang polisi, menangkap detail itu seperti kail pada benang. Chandra diam. Giska menggigit bibir bawah sebelum akhirnya suara lirih keluar. Kami tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ikut. Polisi menatapnya tajam. Saudari ikut dalam tindakan apa? Giska terdiam. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Risna tetap tenang. Ia tidak ingin menang. Ia hanya ingin kenyataan berdiri sebagaimana adanya. Polisi lalu membuka halaman lain. Ada foto kusen kamar Risna yang hangus sebagian. Bagian ini terbakar lebih cepat, ujar seorang petugas. Sebab ada cairan yang tertinggal di area itu. Ada sisa tetesan yang ditemukan padat setelah panas. Itu jelas mempercepat penyebaran. Tidak perlu menyebut nama pemilik cairan itu. Tidak perlu menggunakan istilah teknis. Semua yang berada di ruangan memahami maksudnya. Chandra mencondongkan tubuh, kedua siku menekan meja. Kami tidak tahu itu ada. Kami tidak memulai apa-apa. Rumah itu memang tua, mungkin. Rumah itu tidak pernah terbakar selama bertahun-tahun sebelumnya. Potong polisi kalem. Hening pecah lagi. Bukan hening kosong, tetapi hening yang membuat setiap pembelaan runtuh tanpa diketahui kapan. Saudara Chandra, ujar polisi lebih pelan namun tegas. Cairan yang sama ditemukan di mobil saudari Giska. Bekasnya di karpet bagian belakang. Kami tidak akan mengeluarkan kesimpulan hari ini. Proses masih berjalan. Tetapi bukti tidak mengarah pada kebetulan. Napas Giska terpecah. Ia menunduk sangat rendah, hampir menyentuh lutut. Chandra menggenggam tangannya. Namun genggaman itu tidak menenangkan. Risna mengangkat kepala. Ia tidak perlu menuntut, tidak perlu menatap tajam. Fakta sudah berbicara. Saat polisi menutup map kembali, suara lipatan penutup map menjadi tanda akhir pembelaan kosong. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Sampai proses berikutnya, ujar polisi, Anda berdua tetap dalam pengawasan. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang mengalihkan pembahasan. Tidak ada ruang membela diri yang utuh lagi. Risna berdiri, mengucapkan terima kasih pelan, lalu berjalan keluar ruangan dengan langkah stabil. Yang tersisa hanyalah realita paling telanjang. Semua bukti yang semula tersimpan, kini telah terbuka, dan tidak satu pun keberpura-puraan mampu bertahan. Ruang itu masih sama dinginnya seperti sebelumnya, namun kali ini Risna masuk tanpa ragu. Ia tidak lagi membawa ketakutan, tidak lagi membawa rasa ingin kabur, dan tidak lagi mencari bukti untuk memastikan bahwa dirinya tidak berhalusinasi. Setiap langkahnya masuk ke ruangan pemeriksaan terasa mantap, seolah lantai mengeras di bawah pijakannya. Polisi memintanya duduk kembali di kursi yang sama. Di seberang, Chandra dan Giska sudah duduk, tidak saling memandang seperti sebelumnya. Tidak ada percakapan kecil, tidak ada pembelaan yang keluar lebih dulu. Udara seolah pekat oleh keputusan yang sudah terbentuk. Risna tidak terburu-buru bicara. Ia melihat satu persatu wajah orang yang kini benar-benar harus menanggung konsekuensi perbuatan sendiri. Chandra menunduk, seolah pada akhirnya menghindari tatapan siapapun tidak akan mengubah keadaan. Giska menggenggam ujung bajunya begitu erat hingga jemarinya memutih. Polisi menyampaikan hasil lanjutan secara formal, tanpa meninggikan suara.
Hari ini kami menyampaikan surat penahanan resmi sambil menunggu proses lanjutan. Berdasarkan fakta yang sudah diverifikasi, Saudara Chandra dan Saudari Giska akan ditahan sementara. Tidak ada bentakan. Tidak ada pembantahan keras. Chandra hanya mengangkat wajah sedikit. Bibirnya bergerak namun tidak menghasilkan kata. Ia terlihat seperti seseorang yang baru menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura kuat. Risna duduk tegak. Tidak ingin tersenyum, tetapi ia tahu inilah titik penutup luka yang selama ini terjaga seperti bara di bawah permukaan. Ia menghela napas yang dalam. Tidak lagi seperti napas yang terbakar panas ketika kepulan asap memenuhi ruangan rumahnya. Kini napas itu terasa lapang, meski sedikit bergetar. Salah satu polisi menoleh padanya, memberikan kesempatan bicara. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebelum berita acara ditutup? Risna memandang meja sejenak sebelum mengangkat kepala. Ia menatap lurus ke arah dua orang yang pernah menjadi bagian kehidupannya. Satu yang pernah ia percayai, satu yang menjadi penyusup dalam diam. Tidak ada suara yang pecah emosinya, tidak ada nada tinggi. Ia berbicara dengan keheningan yang matang. Tolong, ujarnya lembut namun jelas, penjarakan mereka sampai membusuk. Kata itu keluar tanpa getar, tetapi membawa hantaman yang sulit benar-benar diabaikan. Polisi mencatat, tanpa komentar tambahan. Giska memalingkan wajahnya, matanya merah, entah karena marah atau takut atau hanya terpukul oleh kenyataan. Chandra mencoba membuka mulut, namun kata-kata tidak kunjung keluar. Pandangannya jatuh pada lantai, seolah lantai pun enggan menampung alasan apapun yang hendak ia sampaikan. Risna tidak berhenti menatap mereka. Bukan karena rasa puas yang ingin dipertontonkan, tetapi karena ia ingin kedua orang itu tahu bahwa hidupnya tidak lagi berada dalam kendali siapapun. Dalam tatapan itu ada bentuk perpisahan yang berbeda. Perpisahan dari rasa takut, dari pengkhianatan, dan dari penjara batin yang selama ini ia bawa. Polisi berdiri, mengambil kertas surat penahanan dari map, lalu membacakannya. Tanggal tercantum di bagian atas, tanda tangan di bagian bawah. Proses hukum berjalan apa adanya. Tidak ada yang lebih lambat atau lebih cepat dari seharusnya. Kejelasan tidak lagi samar. Ketika kedua petugas lain datang untuk membawa Chandra dan Giska keluar ruangan, lantai berderit halus di bawah langkah mereka. Waktu terasa memanjang. Risna tetap duduk sambil mengamati punggung mereka menjauh. Tidak ada makian. Tidak ada sumpah serapah. Tidak ada kata terakhir selain kalimat yang sudah ia ucapkan tadi. Saat pintu ditutup, ruangan perlahan kembali tenang. Polisi memberikan kesempatan bagi Risna untuk berdiri tanpa tergesa-gesa. Terima kasih telah bekerja sama, ujar salah satu dari mereka dengan suara yang manusiawi, tidak sekadar prosedural. Risna mengangguk sekali. Ia tidak merasa membutuhkan balasan, tetapi ia menghargai sikap itu. Keluar dari ruangan itu terasa seperti melewati sebuah lorong sempit yang tiba-tiba terbuka ke ruang luas. Di ruang depan kantor polisi, udara lebih hangat, lampunya tidak terlalu menyilaukan, dan langkah orang berlalu lalang terasa seperti kehidupan biasa yang kembali menunggu. Risna berhenti di dekat pintu luar. Sekilas ia memandang langit, meski hanya tampak sebagian melalui kanopi bangunan. Tidak ada suara api, tidak ada kaca pecah, tidak ada pintu yang dikunci dari luar. Ia berdiri tanpa harus mencari jalan keluar darurat. Dalam benaknya, ia tahu satu hal. Rasa pulih tidak muncul karena pelakunya berada di balik jeruji. Pulih muncul karena ia akhirnya berani menyebut fakta apa adanya, menuntut keadilan dengan kalimat yang tidak berlebihan, dan menerima bahwa masa lalu tidak lagi mengikat langkahnya. Kalimatnya tadi mungkin singkat, tetapi justru itulah yang paling tepat. Tidak perlu mengulang luka dan tidak perlu menambah dramatisasi. Ia melangkah keluar pelan-pelan. Jalanan sore mengalir seperti biasa, mobil berlalu, suara motor melintas. Kehidupan orang lain berjalan sebagaimana mestinya, jauh dari tragedi yang pernah membakar miliknya. Risna menatap ke depan. Ia tidak membawa dendam, hanya keinginan agar hukum berjalan, agar luka tidak kembali. Kalimatnya meski singkat kini menggantung seperti garis yang menutup pernyataan panjang. Garis yang tidak memerlukan tambahan apapun. Dan di situ ia selesai. Tidak dengan teriakan. Tidak dengan rentetan sumpah. Tetapi dengan satu kalimat yang cukup mencerminkan keseluruhan luka dan keberhasilan bertahan hidup.
penjarakan mereka sampai membusuk. Pagi itu datang lebih ringan dari biasanya. Tidak ada bau asap yang menyesakkan, tidak ada rasa cemas yang bersembunyi di tengkuk, dan tidak ada bayangan gelap yang mengikuti langkah Risna seperti sebelumnya. Ia membuka mata di kamar sederhana yang ia sewa untuk sementara, sebuah tempat yang cukup bersih, dengan jendela kecil menghadap pohon rindang di tepi jalan. Tempat itu mungkin tidak luas, tetapi justru kesederhanaannya membuatnya merasa aman. Tidak ada yang berkunci dari luar, tidak ada suara langkah mencurigakan di malam hari. Baginya, itu sudah lebih dari cukup. Ia berdiri di depan jendela dan menarik tirai. Cahaya matahari menembus masuk, menyusup menghangatkan bagian yang tidak sempat tersentuh ketenangan beberapa waktu lalu. Risna menarik napas dalam-dalam, merasakannya menetap di dada dengan lembut. Tidak ada perasaan mengejar atau dikejar. Hanya diam yang sejuk. Hari ini adalah hari pertama setelah seluruh proses resmi berjalan, dan ia tidak perlu bolak-balik kantor polisi. Ia tahu bahwa berkas hukum akan dilanjutkan tanpa harus ia datang kecuali dipanggil. Tidak ada lagi wajah Chandra di depannya yang menekan batinnya. Tidak ada lagi alasan untuk bertanya kenapa ia pernah mempercayai seseorang yang justru ingin menghapus keberadaannya. Ia duduk di kursi yang menghadap ke meja kecil. Di atasnya terdapat buku catatan yang semalam ia tulis beberapa baris. Bukan tentang trauma, bukan tentang rasa marah. Hanya daftar hal yang ingin ia lakukan dimulai dari hari itu. Mencari pekerjaan baru, memperbaiki dokumen yang terbakar, dan menata tabungan yang masih tersisa. Sederhana, tetapi nyata. Tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada rencana besar yang memerlukan pembuktian pada siapapun selain dirinya sendiri. Risna mengambil gelas dengan sisa air putih di dalamnya, meneguknya perlahan, lalu berdiri. Hari itu ia memutuskan untuk keluar sebentar membeli perlengkapan penting, pakaian tambahan, peralatan mandi, dan sedikit bekal makanan. Langkahnya menyusuri trotoar terasa ringan tanpa harus melihat ke belakang. Suara kendaraan berlalu seperti ritme yang teratur, dan ia mengikuti arus itu bukan sebagai seseorang yang menumpang alur hidup orang lain, melainkan sebagai seseorang yang menjalani hidupnya sendiri. Sesekali terdengar suara pasar kecil di ujung jalan, orang-orang bercakap sambil menimbang sayur atau menata daging. Tidak ada yang mengenali wajahnya, tidak ada mata yang mengawasi. Risiko dipandangi karena gosip yang pernah melilitnya sudah tidak ada. Lingkungan baru berarti pandangan baru tanpa beban rekam jejak. Setelah selesai berbelanja, Risna pulang membawa satu tas plastik berisi kebutuhan dasar. Ketika menutup pintu kamar kontrakan kecil itu, ada rasa tenang yang membungkus gerakan sederhana itu. Tidak ada pintu yang dikunci dari luar. Tidak ada rintangan untuk keluar kapan saja ia mau. Di sore hari, Risna memutuskan berjalan ke taman kecil 2 blok dari tempat ia tinggal. Ada bangku semen yang teduh di bawah pohon besar. Ia duduk, membiarkan angin menerpa pipinya. Dari kejauhan, ada suara anak kecil bermain sepeda roda 3, ibu-ibu bercakap sambil membawa keranjang belanja, dan seorang lelaki tua menyapu daun kering di halaman rumahnya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, justru karena biasa itulah Risna merasa hidupnya kembali menemukan ritme. Ia memegang pergelangan tangan kanan yang masih terdapat bekas sayatan kaca dari jendela yang ia pecahkan. Luka itu sudah hampir hilang, hanya tersisa garis tipis yang kini menjadi bagian baru dari dirinya. Bekas itu bukan lagi pengingat tentang malam mengerikan itu. Ia memilih menjadikannya penanda bahwa ia keluar, bukan terperangkap. Saat matahari turun perlahan, Risna pulang kembali. Kamar kecil itu menunggu dalam keheningan yang hangat. Ia menata belanjaannya, menyusun pakaian di rak sederhana, merapikan meja, lalu duduk kembali menatap buku catatannya. Hal-hal yang sudah ia tulis masih sama, tetapi kali ini ia menambahkan sesuatu di bawahnya. Mulai hidup dengan tenang. Tulisan itu lurus, tanpa garis tebal, tanpa hiasan. Hanya kalimat sederhana yang menenangkan. Risna memejamkan mata. Tidak ada bayangan rumah terbakar. Tidak ada wajah seseorang yang memanggilnya dengan nada dingin. Tidak ada ketakutan bahwa suatu saat pintu terkunci lagi. Hatinya tidak lagi berdegup karena ancaman, melainkan karena harapan. Saat lampu kamar menyala, cahaya kuningnya membentuk lingkar lembut di lantai. Besok mungkin ia akan pergi mengurus syarat dokumen baru. Lusa mungkin mulai mencari pekerjaan yang sesuai. Tidak tergesa, tetapi terarah.
Ia merebahkan tubuh, bersandar pada bantal yang bersih. Rasanya berbeda dari malam ketika ia tertidur diselimuti rasa percaya pada seseorang yang bermuka dua. Kini ia tidur tanpa beban, tanpa keraguan. Ia menutup tirai dan membiarkan suara angin menjadi latar terakhir sebelum matanya benar-benar terpejam. Tidak ada kekhawatiran akan sesuatu yang mengejutkan. Tidak ada kunci yang akan mengurungnya. Ia selamat. Dan di dalam kesederhanaan ruang kecil itu, hidup barunya mulai berjalan, tanpa teriakan, tanpa kepanikan, tanpa api yang memburu. Hanya langkah sunyi seorang perempuan yang kembali memiliki dirinya sendiri, sepenuhnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Risna sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh, membuat merinding, atau memberi makna baru tentang keberanian melawan luka, jangan lupa untuk subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya.